Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita tentang prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali buku pelajarannya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun apa yang disajikan dalam acara pernikahan yang baru saja dia saksikan di televisi. Ananda semua, pantun yang biasa disajikan dalam sebuah acara pernikahan termasuk jenis pantun tua. Apa itu pantun tua? Pantun tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Nah, karena pantun tersebut disajikan dalam prosesi pernikahan yang merupakan adat dan budaya suatu daerah, maka pantun tersebut digolongkan kepada pantun tua. Pada acara pernikahan, masyarakat Betawi atau Jakarta sudah menjadi tradisi berbalas pantun. Acara berbalas pantun masyarakat Betawi ini dikenal dengan nama Palang Pintu. Lina jadi teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Ananda semua, perbedaan adat pernikahan yang terjadi antar masyarakat merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah yang satu dengan daerah yang lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial, pendidikan, dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat tersebut terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antar warga masyarakat. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Dengan berbedanya sumber daya alam tiap daerah, maka tentu hasil produk daerah tersebut berbeda-beda pula. Misalnya, suatu daerah memerlukan batu bara untuk bahan pembangkit listrik, namun daerah tersebut tidak memilikinya. Tentu daerah tersebut akan membeli batu bara dari daerah penghasil batu bara. Dalam hal ini tentu akan terjadi interaksi antar warga. 2. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Suatu daerah tentu tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya, sehingga untuk memenuhinya harus berinteraksi dengan daerah lain. Contoh, untuk mendapatkan bahan makanan, orang-orang kota harus berinteraksi dengan orang desa dalam bentuk jual beli misalnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berinteraksi juga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Misalnya, daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain, sehingga perekonomian di daerah pantai meningkat. 4. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia antar suatu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda pula. Contohnya, suatu daerah tidak memiliki dokter, maka tentu daerah tersebut akan mendatangkan dokter dari daerah lain. Ananda semua, perbedaan kondisi geografis berpengaruh terhadap upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan. Sekarang kita lihat perbedaan pembangunan daerah pantai dan pergunungan. Upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan di daerah pantai antara lain melestarikan hutan bakau dan terumbu karang, membangun sarana pariwisata pantai. Sedangkan di daerah pegunungan, upaya pembangunan yang dilakukan berupa melestarikan
hutan yang ada di sekitar pegunungan, memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Ananda semua, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu, apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ananda semua, sekarang kita lihat hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang harus dimiliki. Apa saja hak sebagai warga masyarakat? 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Hak menikmati lingkungan yang bersih. 4. Hak hidup tenang dan damai. 5. Hak bebas berpendapat dan berorganisasi. 6. Hak mengembangkan kebudayaan daerah. Sekarang kita lihat kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita lihat apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. 3. Menghormati tetangga. 4. Membantu tetangga yang kena musibah. 5. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 6. Mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang kita lihat dulu hak. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang sebagai warga masyarakat. Sekarang kewajiban. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat. Demikianlah Ananda semua pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, tema 4, subtema 3, PB4. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Untuk latihannya, Ananda lihat pada slide berikut ya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.